Indonesia tuh aneh. Kita punya sumber daya sawit, batu bara, dan paduan besi yang terbesar di dunia. Selain itu, kita juga punya nikel, emas, gas, laut yang luas, tanah yang subur. Tapi setiap dolar naik, kita panik. Terus ketika BBM naik, harga naik, kelas menengah turun, langsung mulai merasa, kok hidup makin susah ya? Padahal pertanyaannya sederhana. Kalau Indonesia memang kaya, kenapa kita rakyatnya masih sengsara? Kenapa kita belum benar-benar merasakan yang namanya kekayaan itu? Dan mungkin jawabannya karena terlalu banyak kekayaan di Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia. Beberapa hari lalu, dalam rapat paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027, tanggal 20 Mei 2026, ada hal yang menarik. Ini bukan tentang Prabowo yang sibuk nyari kopi. Oh ada. Apalagi tentang klip Mik Dasko bocor sebut hidup Jokowi. Jangan teriak hidup Jokowi. Tapi ini tentang bagaimana presiden kita paham betul tentang ekonomi. For your information, saat itu Prabowo menjadi presiden pertama yang turun langsung memberikan pidato ekonomi di forum itu. Dan menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, beliau mengatakan, presiden ingin menggunakan momentum ini untuk menyatukan pandangan bangsa dalam menjaga ekonomi Indonesia. Dan gue sepakat, karena ketika gue nonton fullnya, di sini yang dibahas bukan sekedar angka APBN, tapi jawaban dari satu pertanyaan besar. Kenapa negara sekaya Indonesia belum benar-benar menikmati kekayaannya sendiri? Dalam pidatonya, Prabowo membuka dengan data yang cukup mengejutkan. Prabowo memamerkan bahwa di tahun 2025, nilai ekspor 3 komoditas utama Indonesia mencapai angka yang sangat luar biasa. Seperti kelapa sawit 23 miliar dolar, batu bara 30 miliar dolar, paduan besi 16 miliar dolar. Kalau di total, 3 komoditas ini saja nilainya mencapai sekitar 65 miliar dolar atau setara 1.100 triliun rupiah. Dan itu baru 3 komoditas. Belum nikel, belum emas, belum gas, belum sektor kelautan. Artinya, di sini menurut gue Prabowo ingin memberikan penekanan bahwa Indonesia tuh memang bukan negara miskin. Kita tuh adalah negara yang sangat kaya. Tapi ketika berbicara tentang rasio penerimaan negara, disinilah kontradiksinya muncul. Walaupun Indonesia masuk G20, Prabowo menyebut rasio penerimaan negara kita termasuk yang paling rendah dibanding negara-negara G20 lainnya. Sekitar hanya 11%. Dan ini juga sebanding dengan rasio belanja negara terhadap PDB yang juga rendah. Padahal, terlepas dari pendapatan ekspor tadi, selama 7 tahun terakhir pun, ekonomi Indonesia terus tumbuh sekitar 5%. Dan secara logika, kalau ekonomi tumbuh 5% selama 7 tahun, harusnya kekayaan negara ikut naik besar. Harusnya masyarakat ikut naik kelas. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Data menunjukkan, selama 7 tahun, jumlah penduduk miskin meningkat 3,4%. Dari 46,1% menjadi 49,5%. Dan kelas menengah turun dari 22,1% menjadi 17,4%. Di titik ini, kita harusnya mulai sadar. Mungkin memang ada yang salah. Karena kalau ekonomi tumbuh, tapi rakyat tidak ikut bertumbuh, berarti ada masalah dalam sistemnya. Lalu Prabowo memaparkan data historis lain yang bahkan lebih mengejutkan. Selama 22 tahun, dari 2004 sampai 2025, neraca perdagangan Indonesia itu sebenarnya tidak pernah rugi. Kita selalu surplus. Yang kita jual ke dunia itu lebih banyak daripada yang kita beli. Data yang ditunjukkan memperlihat total keuntungan dagang Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar.
Tapi nih ya, arus uang keluar masuk atau inflow outflow mencapai 343 miliar dolar, yang artinya dari keuntungan besar itu yang benar-benar tinggal di Indonesia hanya sekitar 93 miliar dolar. Nah, di sini pertanyaannya menjadi lebih serius. Kalau kita selalu untung, kenapa uangnya tidak tinggal di Indonesia? Dan menurut Prabowo, salah satu jawabannya adalah kebocoran. Dalam pidatonya, ia menyebut selama 34 tahun telah terjadi under-invoicing atau fraud atau penipuan perdagangan. Kebocoran ini ditaksir mencapai hingga 908 miliar dolar atau setara sekitar 15.400 triliun rupiah. Angka yang bahkan sulit untuk kita bayangkan. Dan praktiknya sebenarnya sederhana. Misalnya, Indonesia menjual barang senilai 100 juta dolar, tapi yang dilaporkan hanya 50 juta dolar. Sisanya kemana? Dipindahin ke perusahaan lain di luar negeri. Jadi mereka buat dua perusahaan. Satu di Indonesia, satu lagi di luar negeri. Tapi pemiliknya sama. Dan akhirnya keuntungannya lari keluar. Negara kehilangan pajak, kehilangan devisa, kehilangan kekayaan. Belum lagi kita bicara tentang penyelundupan. Dan dari sinilah Prabowo menganggap bahwa masalah terbesar Indonesia karena kekayaan negara yang terlalu banyak bocor keluar. Karena itu, Prabowo mengatakan arah ekonomi Indonesia harus diperbaiki. Dan disinilah muncul kebijakan yang mungkin terdengar kontroversial. Negara ingin mengambil kembali kontrol atas kekayaan alamnya. Sekarang pertanyaannya, caranya bagaimana? Pertama, dengan melakukan penertiban ekspor sumber daya alam. Perlu teman-teman ketahui bahwa di pidato kemarin Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Di dalamnya tuh diatur agar BUMN tuh dijadikan pengekspor tunggal untuk beberapa sektor strategis. Yang artinya adalah perusahaan itu harus mengalihkan transaksi dagangnya secara penuh ke BUMN. Tujuannya bukan sekedar bisnis, tapi justru memperkuat pengawasan, mengurangi under-invoicing, mengurangi transfer pricing, dan mencegah pelarian devisa hasil ekspor. Kemudian langkah yang kedua itu dengan memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui PP Peraturan Presiden Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam. Tujuannya untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Dan yang ketiga, Prabowo ingin menentukan sendiri harga komoditas sumber daya alam kita. Ketiga cara tersebut dilakukan agar keuntungan dari sumber daya Indonesia lebih banyak tinggal di Indonesia. Karena menurut Pak Prabowo nih, kalau potensi kebocoran ini tuh bisa dihentikan. Indonesia berpotensi menyelamatkan hingga 155 miliar dolar setiap tahunnya. Mungkin terkesan serakah, tapi sebenarnya gagasan ini bukan hal yang baru. Karena sejak awal, para pendiri bangsa sudah merumuskan hal ini. Mereka mengingatkan soal, kalau kalian ingat, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, negara memang diberi mandat untuk menguasai semua kekayaan yang ada demi menjaga kekayaan nasional. Bukan supaya dikuasai segelintir pihak, tapi supaya manfaatnya kembali ke gue, ke elu, ke rakyat. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia sedang mencoba membaca ulang blueprint ekonominya sendiri. Karena masalah terbesar kita mungkin bukan kekurangan sumber daya, tapi kehilangan kendali atas sumber daya itu sendiri
Dan kalau prediksi Goldman Sachs benar, bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia di tahun 2050, maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Indonesia kaya? Karena jawabannya jelas iya. Tapi justru pertanyaannya adalah, apakah rakyat Indonesia akhirnya bisa ikut merasakan kekayaannya negaranya sendiri?